Oke, halo guys, welcome back with me Zamzam Nur di channel Zamzam Nur Habib. Oke, di video kali ini gue bakal ngejelasin ya. Cuman ini mungkin kita nggak peruntukin buat publik. Cuman kalau ada publik yang pengen belajar, boleh dari video ini. Jadi di video ini gue bakal jelasin project salah satu mata kuliah tentang algoritma data science. Nah, sebelumnya algoritma data science itu adalah cara kita memperoleh sebuah sebuah dataset yang kemudian kita olah untuk kepentingan secara general ataupun pribadi ya. Nah, di sini mungkin kita kasih tahu dulu ada beberapa roadmap. Nah, jadi di algoritma data science ini ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah sebelum kita mengeksekusi data tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat di slide ini. Nah, jadi mungkin tahapan-tahapan ini kita nggak akan bahas semua. Yang akan kita bahas itu adalah dari business understanding, kemudian data understanding dan business understanding ini ada kecocokan atau ada persamaan dari kedua topik tersebut. Cuman kita bahas satu persatu. Kemudian ada di data preparation. Kita hanya membahas sampai sini aja. Untuk data modeling dan evaluasi itu adalah hasil akhir dari ketiga tahap ini untuk nantinya dibuatkan prototype kayak gitu. Nah, kita masuk aja di sini codingannya. Nah, pertama ini kita akan mendeklarasi sebuah library yang ada di Python. Oh iya, sebelumnya kita menggunakan dataset public ya. Dataset public ini yang dimana itu dataset yang ada secara general atau secara menyeluruh, yang dimana semua orang bisa memperoleh dataset tersebut gitu. Ini saya ambil datasetnya itu dari situs dataset yang ada di global, itu namanya Kaggle. Nah, di situ kalian bisa cari berbagai dataset ya. Cuman ini datasetnya dataset baru. Jadi mungkin ini belum ada yang di Kaggle-nya belum ada yang eksekusi data ini. Cuman nggak tahu di luar sana. Nah, kita menggunakan bahasa pemrograman Python yang terkoneksi dengan Jupyter Notebook, yang dimana bisa menjalankan satu baris kode saja. Jadi kalian nggak bingung untuk coding satu halaman penuh kayak gitu. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu library. Nah, library itu adalah suatu template ya dari Python untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, contoh di sini ada pandas. Nah, fungsi pandas adalah untuk membuat suatu tabel pada dataset. Bebas itu mau dataset atau mau data yang kita buat, bebas. Yang penting itu membuat suatu tabel pada pemrograman. Kemudian ada NumPy. NumPy itu adalah library yang khusus untuk penghitungan suatu jenis tipe data number atau numeric. Nah, kemudian sklearn, processing, import, min, max, scalar, yang dimana ini itu adalah untuk si Python memproses data sendiri ya, dengan cara dia menghitung min max scalarnya atau skala min max dari suatu data tersebut. Nah, kemudian ini ada data ini adalah variabel yang dimana nanti variabelnya itu akan melakukan eksekusi PD. Nah, PD ini dari mana? PD ini dari pandas, yang dimana alias PD ini bebas, kalian mau ketikin X, mau ketikin apa, misal mau ngetikin PDS,
kalian bebas, yang penting di sininya berarti kalian ubah sesuai alias dari library tersebut gitu. Nah, read CSV ini adalah fungsi dari Python untuk membaca suatu data berbentuk file CSV. Nah, CSV-nya ini adalah ngikutin nama file CSV-nya gitu. Contohnya di sini Electric Vehicle Population Data CSV. Nah, namanya sama kayak di file CSV ini. Nah, kemudian ini termasuk data preparation ya, karena mempersiapkan data. Belum sih. Iya, ini masuk data. Ini masuk business understanding juga. Ini persiapan data, masuk data preparation ya. Nah, kemudian di sini ada business understanding. Nah, di mana business understanding ini adalah, kalau simpelnya gini. Jadi kalian mengetahui informasi yang ada di dataset untuk nantinya kalian eksekusi di dalamnya, yang dimana kalian bisa memilih variabel-variabel tertentu yang emang kalian perluin gitu. Nah, contoh di sini kan ada banyak ya, data head. Data ini dari mana? Nah, variabel dari data frame. Data yang sudah kita buat. Nah, di sini. Jadi kalau kalian klik ini, kalau misalkan kalian udah kecentang sukses, berarti datanya nggak ada yang masalah. Nah, kayak gitu. Nah, di sini udah dikasih penjelasan juga ya, menampilkan 5 data teratas dan 5 data terakhir. Nah, untuk head ini adalah fungsi dari Python untuk membaca dataset 5 data teratas ya. Di sini ada. Nah, kenapa dari 0? Karena indeks dari Python itu, dari semua bahasa pemrograman itu indeksnya pertama dari 0. Dan hitung-hitungan ini bukan urutan angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi emang default dari komputer sana gitu, dari Pythonnya. Nah, di sini banyak informasi ya. Pertama dari VIN 1 sampai 10 ini ID ya. County itu tempat spesifik, kalau di kita itu kayak desa atau kecamatan gitu. Terus city ini adalah kotanya, state ini nama kabupatennya lah, kan Washington ya. Nah, postal code ini kode pos lah ya. Kode pos, model year kayak gini-gini. Nah, di sini itu untuk memperoleh data awal atau data kepala ya dari dataset. Nah, contoh kan di sini ada datasetnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini 1 sampai 5. Coba kita cocokin. Nah, ini kan variabelnya ya kalau di atas. Nah, ini baru mulai data penghitungan awalnya. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini jadi variabel, berarti 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai terus tong, yom, naviat. Nah, kita samain di sini. Terus tong, yom, fiat. Nah, sama berarti. Nah, oke. Kemudian udah kita peroleh data awalnya itu gimana isinya. Kemudian kita peroleh data akhirnya. Nah, peroleh data akhirnya berarti total datanya itu ada 279.779 data. Ya, bayangin. Kalau kalian di Excel, kalian pilih sendiri, kalian eksekusi sendiri, capeknya gimana? Kayak gitu. Nah, tail ini adalah untuk menghitung atau menampilkan data 5 data terakhir ya, dari 75 sampai 79 ya. Di sini ada beberapa model dan nah, mungkin kalian nggak tahu ya di sini ini tuh buat apa gitu. Buat apa data ini tuh, buat apa kita eksekusi. Jadi kan kalau misalkan kita mengeksekusi data tuh kan nggak mungkin kita menampilkan semua datanya ya. Jadi kita harus tahu nih data yang paling awal dan data yang paling akhir tuh gimana bentukan dalam datanya, dalam bentuk tabel. Kalau kalian buka kayak gini atau kalian buka di Excel, itu nggak akan beraturan teman-teman. Sumpah, nggak akan beraturan. Nah, dibuatlah menggunakan Python yang terkoneksi dengan Jupyter Notebook seperti itu. Kemudian di sini, nah setelah kita memahami atau setelah kita tahu data teratasnya dan data paling akhirnya,
Nah, kita bisa misal contoh nih. Contoh kita udah dapet nih, terus kita buat apa datanya? Data awal, data akhirnya. Kita bingung dong. Aduh, buat apa ya? Nah, terus pasti yang terbenak kita tuh ini data mending kita apain, ya kan? Nah, dari business understanding ini untuk memahami business understanding sebenarnya ya kalau singkatnya di sini kalian buka di ini. Nah, tahap model cross industry data mining merupakan tahap pertama dilakukan. Merupakan langkah menentukan tujuan bisnis. Dalam beberapa penelitian, business understanding untuk menilai tujuan dan persyaratan bisnis untuk menentukan area masalah machine learning. Nah, tuh kan ini masuk ke business understanding juga. Nah, ya. Nah, berarti ya kan dari dataset tersebut kita bisa memperoleh ini tujuan kita untuk mendapat dataset dan memperoleh dataset ini tujuan pertamanya itu untuk apa. Nah, tujuan saya ini memilih dataset ini itu adalah untuk memahami informasi yang ada di dalam dataset, kemudian nantinya mungkin kalau misalkan udah dibuat model itu nantinya dibikin suatu aplikasi untuk prediksi mobil itu sesuai personality para customer. Contoh kan ini dari customer ya. Nah, dari customer ini berarti kita pilih nih terbanyaknya itu apa dan rekomendasi dari kita tuh bagaimana, seperti itu. Jadi kalian udah paham di sini datasetnya itu digunakan untuk apa. Nah, itu sebelum kalian mengeksekusi data tersebut. Jadi kalian udah nentuin tujuannya itu buat apa data itu tuh. Kalian cari, terus ini tuh data mau diapain gitu. Baru kalian bisa melakukan eksekusi business understanding, seperti itu. Jadi kenapa mengetahui data teratasnya, data paling akhirnya, dan tipe datanya mungkin nanti setelah ini tipe data ya. Tipe datanya itu untuk apa? Oke, kalau misalkan kan ini bang, atau kan jam ini kan nggak di play ya, nggak di running. Coba di running, oke kita running ya. Nah, di sini sukses ya, tandanya datanya itu benar dan apa ya namanya codingnya itu benar gitu kan, dan datanya itu nggak ada yang miss. Nah, di sini udah kita kasih lihat data tail, kita udah jelasin itu data tail dan data head tuh buat apa. Nah, kemudian di sini ada memahami tipe data dan informasi data. Nah, ini kenapa kalian harus memahami tipe data dan informasi datanya? Pertama, kalian biar tahu susunan variabel yang ada di sini kan. Kalau di sini kalian jelas, walaupun jelas tapi kan ini tuh apaan sih kok di atas oh berarti di atas variabel. Nah, coba kalau misalkan saya balik di sini variabelnya di sini ini, apakah itu masih variabel? Kan pasti masih bingung kan. Nah, jadi kita kasih tahu informasi data tersebut. Nah, di sini variabelnya ada di kolom berapa. Nah, kan gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat juga data tersebut tuh ada yang kosong apa enggak. Nah, di sini kan total datanya itu 279.779. Nah, di sini ada yang lebih datanya, ada yang kurang datanya, ada yang lebih juga datanya. Nah, ada yang lebih, ada yang kurang, gak ada yang sama. Berarti ada beberapa data yang kosong atau yang data lebih gitu. Jadi kalian gak tahu tuh, lah ini buat apa nih? No null count. Nah, no null ini adalah fungsi. Kalau null itu berarti data yang kosong. Kalau non null itu berarti ada datanya. Tapi ada beberapa data yang lebih. Nah, contohnya kan ini data 207. Ada satu dataset ini ada totalnya 279.779 data. Nah, di mana di sini nggak ada yang selaras. Jadi kita harus bersihin ini. Jadi kita paham. Nah, tuh. Range index 279.780 data. Entries
0 to 279 data. Nah, di situ kalian bisa lihat perbedaan yang walaupun satu ya, tapi signifikan banget. Bahkan di sini kalian bisa lihat nih, kok variabel ini kurang ya datanya, nggak sesuai sama yang ini. Makanya itu harus kita beresin. Itu namanya business understanding, memahami struktur dan informasi dari data tersebut gitu. Nah, di sini kalian bisa tahu tipe data dari masing-masing variabelnya itu apa. Nah, kenapa kita ini harus wajib tahu atau wajib tahu? Itu untuk kita nantinya ketika ada di data evaluasi atau di data implementasi, kalian itu nggak bingung gitu pengoperasiannya. Contoh kalian mau mengeksekusi tentang kayak gue nih, sistem rekomendasi gitu. Sistem rekomendasi ini variabel mana yang dibutuhin itu untuk mengeksekusi? Gak mungkin semua variabel kalian pakai gitu. Itu tujuan dari data business understanding ini, untuk memahami dulu isi dari dataset itu apa aja, dan tipe datanya apa aja, dan miss datanya itu apa aja gitu. Nah, kemudian ini masuk ke topik kedua ya, data preparation atau persiapan data. Yang dimana, nah nyambung nih sama yang atas, ya kan? Nah, data preparation ini adalah mempersiapkan data atau membersihkan data dari membersihkan data yang miss gitu. Banyak kan banyak, gak mungkin data, mungkin ada developer atau orang lain yang udah membersihkan datanya. Cuman di sini gue memilih yang emang belum dibersihin datanya, emang yang kita sendiri yang bersihin. Karena kenapa? Kalau orang lain bersihin terus kita mau ngapain gitu? Apa mau ngimplementasiin datanya atau enggak gitu kan? Masa langsung kalau mengimplementasiin datanya, ya udah mengimplementasiin datanya, sisa kalian bikin modelnya kan. Kalian mau bikin model dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk web, itu kan up to you gitu kan. Nah, di sini kalian masuk ke, mungkin di sini data preparation ini banyak jenisnya. Kalian bisa ngedeskripsiin, kalian bisa ngeduplikasiin, cek duplikasinya. Kalian banyak, cuman ini kita dicontohin yang udah gua kerjain gitu kan. Nah, di sini kita belum running ya tadi. Aduh. Nah, ya kita coba running dulu di sini. Nah, udah benar. Kayak kita masuk cek duplikasi. Nah, yang dimana cek duplikasi ini ada beberapa di variabel itu tuh ada berapa data yang terduplikasi, atau yang datanya itu 2, atau datanya itu double. Nah, kalian bisa menggunakan fungsi nunic ya, dengan cara kalian panggil variabel yang udah kalian buat tadi di atas pada data frame tuh yang awal-awal banget. Nah, kalian ditambah fungsi nunic, nggak usah ada parameternya, fungsinya pure fungsi. Nah, kalian run. Nah, di sini berarti ada banyak data yang terduplikasi atau banyak data duplikasi data. Jadi datanya itu ada duplikat ya, ada 2 atau ada double, ada banyak. Nah, data yang sama kayak gitu. Nah, yang dimana data sama ini, kalau misalkan ini kan nanti akan berpengaruh ke modelnya ya. Jadi misalkan kok udah gini tapi sama-sama aja datanya, atau kok udah udah pilih yang beda dikit tapi kok sama aja ke sana menjerumusnya gitu, atau melakukan operasinya atau melakukan pengecekan rekomendasinya kok masih sama sih mobil ini, padahal udah beda loh gitu kan. Nah, di sini walaupun banyak tapi kita nggak akan gunain semua ini variabel ya, balik lagi. Ini tuh untuk cek aja duplikasi datanya. Nah, setelah itu kalian bisa describe. Nah, describe itu adalah mendeskripsikan dataset ke tipe numerik, yang dimana kalian bisa tahu isi datanya. Contoh. Nah, di sini kan kok di atas variabelnya banyak, kok ini dikit sih. Nah, kita jelasin kenapa. Karena describe
itu adalah untuk mendeskripsikan dataset ke tipe numerik yang tipe numerik saja. Nah, kan ini ngedescribe itu ngolah datanya tuh jadi angka ya. Di sini ada min, ada std, min 25%, max gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalian lihat di atas di sini. Nah, tipe datanya itu yang penting. Tipe datanya di sini ada model year. Nah, tipe data numerik itu termasuk integer dan float. Nah, di sini ada berapa? Float ada 4, integer ada 2. Berarti total numerik, tipe data yang numerik itu ada 6. Kita hitung di sini. 1 2 3 4 5 6. Itu tipe data numerik. Walaupun tipe datanya bebas, mau itu float, mau integer, yang penting ini numerik kayak gitu. Titik. Describe itu adalah mendeskripsikan dataset numerik gitu. Dengan variabel dengan operasi kayak gini. Count adalah menghitung datasetnya itu ada berapa, min itu adalah rata-rata data yang keluarnya itu berapa, std itu standarnya, std itu kalau nggak salah apa ya, lupa lagi. Kalau min ini adalah ukuran terendahnya lah, atau nilai terendahnya dari suatu datanya. Nah, ini postal code berarti nilai terendahnya 1030. Nah, 25%. Ini berarti 25% dari datanya itu berapa gitu. Kalian bisa lihat di sini. Nah, yang lebih jelas itu ada di rata-rata model year. Nah, model year yang rata-rata keluar itu adalah tahun 2022. Kayak gitu. Nah, kita run dulu ya. Ini udah di run. Oke. Ini recording udah berapa menit? 22 menit. Oke. Nah, di sini bisa melihat baris yang hilang dan jumlah data yang hilang. Oke. Nah, masuk ke sini. Jadi mungkin ini banyak banget false. Apa ini gitu kan. Nah, jadi pada topik ini melihat baris yang hilang dan jumlah data yang hilang itu adalah cara kita mencari baris atau kolom yang datanya itu nggak ada gitu. Nah, contoh kan ini kita pakai fungsi is0 yang mana mendeteksi ada nggak sih gitu lokasinya di mana yang kosong itu tipe data yang kosong itu di kolom mana dan di baris mana. Nah, setelah dicek ternyata di 5 baris teratas dan 5 baris terbawah itu nggak ada data yang kosong, berarti itu ada di tengah-tengah dong, ya kan, simpelnya gitu. Nah, berarti kalau misalkan kalian nggak tahu, misalkan gini, kalian nggak tahu nih ini kan ini nggak ada yang kosong, false semua, nggak ada yang true. Nah, udah simpel aja, berarti ada di setelah 5 baris paling atas dan 5 baris paling bawah. Berarti tengah-tengah ini ada data yang kosong. Cuman kan kita nggak tahu ya ada berapa. Nah, di sini kayak udah lihat 279.780 rows dikali 16 kolom. 16 kolom ini 16 variabel ya. Nah, di sini kalian bisa menemukan kejanggalan atau kalian bisa menemukan data-data yang kosong itu ada berapa. Nah, di sini ternyata data yang kosong pada city itu ada 24, postalnya itu 24 juga, dan paling parahnya legislatif distrik itu ada 700 data yang kosong. Bayangin, kalau kalian nggak tahu, kalau kalian di Excel tuh kalian scroll satu-satu ya. Kalian beresin sendiri tuh. Mungkin nggak tahu ya, ada rumus tertentu untuk membereskannya. Kalau di Python lebih gampang sih, kalau saran saya gitu. Nah, di sini untuk cara ini belum di running ya. Oke, ini kita running dulu. Oke, udah berhasil. Nah, di sini data is null ini
data yang kosongnya berapa ya, data yang kosong. Nah, sum itu jumlah data yang kosong itu berapa kalau dibaca. Pada variabel data, jumlah data yang kosong itu berapa. Nah, kayak gitu kalau bahasa manusianya ya. Nah, kalian bisa lihat nih di sini jumlahnya 24 yang kosong, ada 11, ada 700, 109, ada 24. Nah, kemudian nantinya kita bakal mau diapain nih data yang kosong ini, mau diapain? Entah itu mau nilainya mau diisi kah? Pakai apa nilainya diisi? Atau mau dihapus aja nih data yang kosong ini? Nggak usah dipakai gitu. Nah, karena di sini dengan kemudahannya itu untuk dihapus ya. Jadi kita hapus. Kalau saya sendiri dihapus. Karena kenapa? Nantinya akan sulit kesananya kalau nggak dihapus atau diisi data yang baru. Nanti ada missing value namanya. Itu. Nah, di sini diputuskan untuk membersihkan data ya dengan cara menghapusnya. Nah, cara menghapusnya itu untuk lebih efisien kalian bikin variabel baru dulu ya daripada langsung kalian tapi nggak apa-apa mau beda variabelnya, mau sama variabelnya terus kalian timpa dengan variabel baru, nggak apa-apa. Itu sesuai kalian, Python juga nggak bakal error. Kecuali ada sintaks yang emang gak sesuai sama bahasa programan Python kayak gitu. Nah, di sini kalian running aja, oke, berarti sukses ya. Data ini berhasil dihapus, data yang kosong-kosongnya itu. Nah, dropnya ini adalah fungsi dari Python, gue juga nggak tahu ya. Tuh kan, axis 0. Nah, ini berarti ada fungsi. Nah, terus integer non, ini non gitulah pokoknya. Ya, pokoknya fungsi dari sana. Kita sebagai yang menganalisis data atau yang mempersiapkan datanya itu ya udah terima beres dari Python. Dan kita cuma bisa baca, pahamin codingannya dan pahamin data itu hasilnya bagaimana gitu. Nah, di sini kita cek lagi nih, masih ada nggak data yang kosong gitu kan. Pakai fungsi yang tadi is_null_sum, data is_null_sum. Nah, ini data ini, variabel ini akan tertimpa oleh data yang baru ini. Atau gini deh. Nah, data yang lama ini bakal transfer ke sini. Jadi sebenarnya ditimpa ya, timpa nilai. Jadi yang nilai yang lama variabel ini tuh hanya untuk menyimpan di data sini. Nah, jadi data yang ini tuh dipakai di sini gitu. Jadi ditimpa lah. Dalam artian ditimpa itu contoh data lama terus kalian bikin variabel baru. Tapi variabelnya itu sama. Nah, kalau misalkan variabelnya itu data sama dengan di atas ya. Data 1 terus di bawah data sama dengan 2. Nah, itu yang akan tercetak itu adalah yang paling bawah karena kode akan atau komputer akan membaca itu satu baris kode. Jadi misalkan baris kodenya yang atas udah beres, ya baris kode yang 2 yang akan dieksekusi kayak gitu. Nah, ini kalian cek lagi dan datanya udah bersih ya dari data yang kosong. Nah, kemudian di sini yang paling kalian akan paham ya nantinya. Dataset ini akan digunakan untuk apa? Nah, kalian harus mempersiapkan tujuan kalian memilih dataset dan namanya tuh datasetnya ini untuk dipakai untuk keperluan apa gitu. Contoh, kalian nantinya akan mengimplementasikan dataset ini ke dalam suatu aplikasi yang dimana aplikasinya ini untuk memprediksi cuaca, contoh cuaca gitu kan. Dari dataset ini nih yang udah dikumpulin dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan atau dari hari ke hari, kalian bisa tentuin gitu prediksi cuaca hari ini tuh gimana sesuai datasetnya. Mungkin itu nggak tahu ya, udah ada aplikasi cuaca yang sekarang jadi memprediksinya nggak mungkin dari dataset ya. Itu hanya contoh. Nah, di sini tadi balik lagi ya, tujuan kalian mengeksekusi
dataset ini tuh tujuannya buat apa nantinya ke depannya. Jadi biar kalian tuh nggak bingung, ini saya atau gua aja. Ini gua pilih dataset ini tujuan gua tuh apa gitu, ngehapus, terus cek-cek isi datasetnya buat apa. Nah, kalian nggak ada tujuannya nanti. Nah, kalian harus tentuin tujuannya dataset ini buat apa. Contoh electric vehicle population. Oh, berarti bisa banyak nih populasi mana negara mana dengan populasi elektrik, atau daerah mana di Amerika yang electric vehicle-nya ini udah banyak gitu. Atau prediksi tadi contohnya kayak gitu. Nah, di sini kalian masuk ke bagian paling kalian nanti paham. Oh, dataset gue tuh buat ini gitu. Nah, di sini ada di bagian memilih variabel dan menghapus variabel yang tidak diperlukan. Nah, di sini adalah kalian nanti bisa memilih variabel yang tadi nih, variabel ini nih. Nah, ini kan yang banyak ini. Kalian bisa pilih nih yang enggak kalian perluin buat project kalian nanti saat data modeling dan data evaluasi ini apa gitu, biar hasilnya itu sempurna. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian di data science atau data analis ini, tujuan kalian ini untuk akurasi datanya. Akurasi datanya itu seberapa tinggi gitu. Jadi enggak fokus ke aplikasinya. Jadi aplikasi itu untuk hasil akhirnya mungkin ya. Jadi untuk melengkapi langkah-langkah dari data science tersebut gitu. Kan data science tadi ada business understanding, data understanding, data preparation ini yang sekarang ini, terus ada data modeling dan data evaluasi dan implementasi. Nah, mungkin itu data implementasi itu hanya untuk pelengkap ya kalau menurut gua gitu. Karena biar ada hasilnya nih, data kita yang udah kita obrak-abrik atau otak-atik ini hasilnya tuh jadi apa gitu kan. Nah, kemudian di sini ada kita masuk ke codingannya aja ya, langsung. Di data sama dengan kan timpang tindih namanya. Kalau kernel ditimpang tindih jangan, nanti malah error. Nah, kalau timpang tindih variabel nggak apa-apa, selagi tujuannya itu sudah terlaksana. Contoh baris kode yang di atas sudah beres tuh. Nah, sekarang lanjutin baris kode yang kedua kayak gitu. Nah, di sini ada data sama dengan data titik drop. Nah, yang dimana fungsi drop ini adalah untuk menghapus ya. Menghapus, kalau dibaca sih tujuannya menghapus variabel ya, bukan menghapus data, isian datanya. Nah, menghapus data variabel yang ada di dataset yang kita sudah masukin nih di sini. Nah, di variabel data ini. Nah, ini kan ini menampung dataset kita ya. Nah, gitu. Nah, variabel apa aja nih yang gua hapus buat sistem rekomendasi ini? Yang pertama ada ID. ID itu nggak dipakai. ID VIN ya, vehicle ID, identitas gitulah pokoknya. Vehicle identity gitu. Plat nomor lah kalau itu mah. Nah, plat nomor ini kan gak perlu lah ya, nanti kita bikin plat nomor sendiri juga. Terus ada county, daerah, city juga kota, dan state ini daerah, lebih spesifiknya itu kayak provinsi lah gitu. Postal code, kode pos buat apa? Legislative district. Nah, kita kan ini bukan bukan prediksi bukan prediksi rekomendasi tentang dari segi distribusi ya, karena pasti orang yang US itu kalau beli mobil listrik pasti mereka udah punya chart tertentu untuk, kita pakai bahasa mudah ya, pasti subsidi pemerintah walaupun kita minta, tapi
kebanyakan orang yang beli mobil listrik di US itu kebanyakan udah financial freedom atau udah ya udah gue nih cas aja pakai yang sendiri gitu, yang nggak usah di ini pemerintah gitu. Simpelnya gitu. Legislatif distrik ini adalah subsidi pemerintah. Kalau di kita itu bensin lah. Nah, DOL vehicle ID. Nah, ini sama ID vehicle-nya, tapi bedanya ini mungkin ini plat nomor ya. Enggak baca juga sih. Nah, di sini ada electric utility atau kita tuh banyak banyak charge atau pengisian baterai mobil listrik itu di mana aja sih gitu kan. 2020 konsensus track ini nggak tahu dah. Pokoknya ini nggak penting pas dilihat juga di sini kan. Nah, di sini kalian bisa lihat deh, kan bisa lihat di sini. Nah, tuh apa ini, kalian ngerti nggak mungkin dipakai nih konsensus track tuh. Jadi gue udah tahu apa yang harus dipakainya gitu. Di sini kita running dulu ya, takut nanti di bawah nggak bisa di running. Oke, nah sini mungkin kemarin tuh dicoba sekaligus sama yang vehicle location tuh nggak bisa, entah kenapa ya, entah gue salah ngecodingnya atau gimana, tapi nggak bisa jadi sekaligus di sini tuh, entah itu ada limit atau bagaimana gue nggak tahu. Jadi gue di sini langsung bikin variabel baru lagi buat ngehapus si vehicle location dan bikin Jupyter notebook baru, atau bukan YouTube, apa ya namanya, eksekusi data baru gitu. Jadi nggak di sini, jadi di tabel selanjutnya. Nah, kita kan sama aja kayak tadi, cuman ini. Nah, aksi satu tuh apa ya, kalau disebut tuh aksi satu tuh kayak ya atau tidak gitu. Kalau dari gua ya, kalau dari pengertian gua, kita bisa cari aja di sini ya. Di sini. Soalnya di ketentuan di sini juga aksi satu. Gua ngikutin ketentuan yang di sini. Nah, aksi satu non dibanding nilai analisis. Pokoknya setahu gue itu tuh iya atau tidak gitu. Kalau nol tuh nggak bakal bisa jalan, karena nilainya tuh hapus apa enggak gitu. Nah, di sini udah seperti biasa, berarti kita akan, nah ini tuh kan ini 3 kali ngehapus tuh, 3 kali ngehapus variabel yang nggak perlu. Eligibility ya. Nah, oke, di sini penyesuaian nama variabel. Jadi kan ada variabel yang bikin kalian bingung tuh, make ini apa. Terus nanti misal contoh yang harusnya brand jadi apa ya, model gitu. Modelnya jadi ada 2. Nah, kalian bingung tuh. Kalian coba lihat dulu di atas di datasetnya. Model tuh tujuannya buat apa? Contoh misalkan model tapi isi kendaraannya BMW doang gitu. Nah, di model yang kedua ini adalah F30. Nah, otomatis yang beneran model itu yang F30 dong. Jadi yang model pertama ini adalah nama mobilnya, merek mobilnya. Berarti ya udah, kalian tinggal ganti merek gitu. Nah, di sini ada penyesuaian nama variabelnya. Nah, di sini ini running dulu ya, takut gak error nantinya. Nah, di sini penyesuaian nama variabel ya, nah pakai rename kolom keberapa. Nah tinggal kita kasih kolom. Nah, di sini adalah nama variabel yang baru, yang lama, sorry. Di sini adalah nama variabel yang baru yang kita ingin ubah. Kemudian data info ini kayak data type tapi cuman info, ngasih tahu gitu. Ini kayak di atas nih. Kalau data type itu, nah mana? Nah, ini data info juga sama di atas untuk memahami informasi dari data tersebut gitu, ya kan, simpelnya.
Ini nggak akan kita cut ya. Udah 39 menit, buset. Kita ini berapa ya? Nah, pembersihan data lanjutan yang dimana pembersihan data lanjutan ini ada kaitannya dengan isi dari satu data ya, satu variabel. Contoh di sini kan gue manggil udah di ini ya, udah di rename brand gitu, dari Mac jadi brand. Nah, otomatis kita mau tahu nih ada data yang aneh enggak di sini. Nah, di sini kelihatan data yang anehnya dari mana. Setelah print data, ada print itu cetak variabel data, ini dataset ya, di variabel brand unique. Unique itu adalah function untuk menampilkan semua isi pada satu variabel. Boleh gitu, boleh unique juga, misal data titik unique itu bakal ngeluarin ini semua nih. Nah, ini semua gitu. Nah, di sini ada Nissan, Subaru, BMW, Fiat, Jeep, Tesla, Volvo, Kia gitu, dan macam-macamnya merek mobil gitu kan. Nah, apa yang mau kita benerin ya? Apa yang mau kita benerin? Kalian di sini bisa lihat. Nah, gue bakal benerin tuh, tampilin dulu nih data brandnya ada di urutan keberapa sih. Yang pertama ada Ting, terus kedua Wego, ketiga Mulen, keempat Azure, ketiga Mini. Nah, itu di sini kan tulisannya Wego doang ya, replace Ting. Nah, Wego electric car harusnya kayak gitu. Sebentar, ini tuh nggak ada ininya. Dodge, Ting, Wego. Oh, ini ya. Nah, ini terlalu panjang. Sebenarnya tinggal merek mobilnya aja Wego gitu. Wego Electric Cars itu nama perusahaannya, nama mobil, perusahaan mobilnya. Tapi merek aslinya itu Wego. Nah, terus ada Mulen Automotive Inc. Nah, ini nama PT-nya. Ini nama PT-nya. Nama merek aslinya itu Mulen gitu. Sama semuanya juga. Nah, ini ada yang nggak lengkap, Mini. Harusnya Mini apa nih? Mini Cooper kan. Ya udah, kalian kasih Mini Cooper aja dengan cara search for. Nah, search for ini adalah variabel yang menampung list ya. Listnya itu ada apa aja. Ada yang data bermasalah tadi ya, suruh nyari lah ibarat data variabel. Nah, variabel juga dibungkus str, ini fungsi semua ya, string ya, string yang dimana ini melambangkan si data ini ya, itu adalah string bukan integer. Contains, nah kita cari kontennya. Nah, kita cari konten apa nih, cari konten apa, search, ini tanda ini doang ya, tanda apa nama pemisah, search titik join. Nah, fungsi join ini kita tuh mau nyari apa sih sebenarnya? Nyari yang ada di search for ini, variabel yang ada di search for ini. Nah, dengan cara headnya aja, 5 data teratasnya aja ya yang ada gitu. Nah, kenapa ini 17, 5, 19, 5, 60, 1100 dan seterusnya? Karena ya memang yang variabel ini tuh cuma ada di atas, yang 5 paling atas lah. Cuma dia ada Mini, Ting, Mini. Nah, sisanya berarti yang Wego, Mulen itu ada di bawah. Nggak mungkin ada di atas. Nah, tapi kalau kemarin tuh Mininya dihapus tuh, emang ada data yang di atas nih. Nah, tuh kan beda lagi datanya tuh. Ini malah angkanya lebih gede, 83.000, 28.000 tuh kan. Nah, emang miss variabelnya itu di Mini. Jadi kalian nggak tahu Mininya itu isinya apa. Nah, gitu. Ini kita replace itu menghapus ya sebelumnya, data sebelumnya dengan data yang sekarang.
nothing jadi thing gitu kan. Ini sebenarnya thing kayak gini tuh udah benar, cuman biar gak bingung lah, kok merek TH tanda seru INK ya, takutnya kalian nggak ngerti, padahal itu emang nama aslinya gitu. Mau kalian hapus, mau kalian itu gimana kalian tuh, nama brand yang tidak konsisten. Nah kemudian di sini cek lagi apa masih ada apa enggak, ternyata udah nggak ada gitu. Alhamdulillah. Nah di sini kita filternya, mungkin ini sampai data preparation dulu penjelasannya. Ini kan masih banyak data preparation. Shit. Nah sampai data preparation aja. Oke, kita percepat aja lah ya, nggak usah jelasin satu persatu dan kita nggak usah pakai contoh. Nah filter data model year tidak masuk kategori yang dibutuhkan. Model yang data, nah jadi kan datanya ini nggak mungkin semua data mobil, tahun mobil yang lama kita bawa juga. Nah jadi kita pilih dulu, di sini ada pakai kode, pakai perintah print jumlah. Nah panjang data dulu, kita harus tahu panjang datanya itu ada berapa. Panjang datanya itu ada 278.984 data. Nah udah difilter nih, yang sebelumnya ini kan ada 279.000 kan. Nah berarti ada data yang udah dihapus beberapa itu, ada karena kan variabelnya itu udah dihapus ya. Nah kemudian ini distribusi model year di bawah tahun 2010. Nah di sini tahun 2010. Nah dengan perintah kayak gini, data pada variabel data dan data pada variabel data di dalamnya ada variabel model gitu, kurang dari 2010 model year value count. Nah yang dimana model year ini adalah variabel yang ada di dataset ini nih. Nah 2010 ini adalah tahun mobilnya, yang dimana 2010 nya ini nggak boleh, kita nggak mau di bawah tahun 2010 ya di bawah tahun 2010 itu ke bawah juga, jadi nggak mau lah. Nah di sini ada model year ini ya buat topik di sini nih. Nah variabel yang atasnya buat di bawah titik value counts. Nah ada berapa, nah itu kan di sini ada name count. Nah hasilnya ada. Oke lanjut langsung biar cepet ya, ini durasinya udah hampir sejam coy, 47 menit, nggak tahu nanti kita coba dipotong dah. Nah di sini ada data titik data variabel model year. Nah di mana data ini membungkus data dibungkus lagi menggunakan list data. Nah di dalamnya ada variabel model year lebih dari sama dengan itu, berarti mencakup 2010 ke atas berarti ya. Nah print jumlah data setelah difilter model year 2010. Nah kan di sini udah difilter nih kan, jumlah data setelah difilter 2010. Ini ada signifikan data ya. Berarti di sini data simpan, nah lebih dari 2010 aja berarti yang disimpan di data ini. Kita coba panjangnya sekarang berapa, ternyata ada 278.954. Berarti ada 30 data yang kehapus ya. Kemudian di sini kita planning dulu. Nah, solusi electric range nilainya 0. Nah, di sini kan ada nih. Electric range itu nilainya 0. Jadi kalian bingung ya. Nah, di sini. Loh, kok ini kilometer jarak jarak untuk ditempuh si mobil listriknya 0. Nah berarti nggak bisa dipakai dong. Nah kita pakai solusi dia pakai rata-rata yang keluar nilainya ya, data electric range. Nah kita pengen tahu dulu nih data electric range ini, data yang nilainya 0 itu ada berapa. Nah jumlah baris dengan electric range sama dengan 0. Data pada variabel data nih yang di sini nih. Nah pada variabel electric range sama dengan 0, jumlahnya itu ada berapa. Nah jumlah baris dengan electric range 0
itu ada 177.442 data. Bayangin nilainya 0 ya. Nah, kita kasih solusi. Solusinya itu adalah menghitung ya rata-rata dari si electric vehicle lainnya. Contohnya, misal ada yang 0 nih. Kita lengkapi nih data yang 0 ini pakai rata-rata yang sering keluar gitu. Rata-rata yang sering keluar kayak gitu di electric range-nya. Nah, median by type ini variabel yang kita buat, bebas kalian mau median doang, gak usah median by type gitu. Nah, kita percepat aja ini. Durasi. Nah, oke. Data variabel juga, ini variabel electric range lebih dari 0. Nah, untuk menghitung group by berarti memasukkan electric vehicle type dengan electric range. Ya, jadi rata-rata yang ada di electric vehicle type ini kan electric vehicle type-nya tuh ada, nah ini PHEV dan BHEV. Nah, kita jumlahin lah, ibaratnya jumlahin rata-rata dari keduanya. Contoh dari tadi ada Nissan, misal Nissan itu 210 km gitu electric range-nya. Terus ada di Subaru misal 310. Nah, kalian hitung itu keluar nilai tengah berapa. Nah, itu nilai tengah akan diganti dari nilai kosong itu jadi nilai tengah yang kalian hasilin dari itu gitu. Median. Nah, print median electric range per if type. Nah, menggunakan if-nya itu electric vehicle lah. Median electric range per electric vehicle type. Nah, di sini ada baterai 215. Nah, terus di sini ada 32,0 electric range-nya. Nggak tahu ini electric range itu dihitungnya dari mana gitu. Maksudnya dalam satuan kilometer atau bagaimana, gue nggak tahu ya. Nah, di sini ada ganti nilai 0 dengan median kendaraan. Nah, ya ini masuk sini untuk ini pengeksekuasiannya gitu. If type variabel baru, median value in median type. Nah, jadi ada dua variabel nantinya dimasukin sama median type items. Nah, items itu yang ada di mana? Yang ada tadi di sini nih, hasil dari sini. Kan ini akan mengeksekusi semua tuh nilai mediannya akan muncul pasti kan. Nah, mass ini variabel yang kita buat, data electric vehicle sama dan if type ya, if type. Dan data electric range sama dengan 0. Data log function ya, ini buat array mass electric range median val. Nanti mungkin dijelasin offline aja ya buat kelompok gua. Kan buat di sini kita kasih ini aja, video aja. Print jumlah data electric range. Nah, sekarang kita lihat hasilnya berapa. Ini tuh ibaratnya tolong masukin dong nilai median yang tadi udah dibuat nih, yang di median by type, masukin ke electric range dong. Itulah kalau perintah manusianya mah, dengan mengulang terus, ngisi diulang terus sampai datanya itu masuk semua gitu. Nah, udah di sini setelah, nah kan jadi 0. Tadi kan ini yang 0-nya ada berapa? 1000. Nah, sekarang setelah penanganan datanya cuma 0 gitu. Mengubah variabel yang bertipe data teks yaitu electric vehicle type. Nah, electric vehicle type ini tadinya kan teks ya. Nah, nantinya kita itu akan, biar si mesin tahu itu, kita akan ubah si electric vehicle type-nya ini jadi angka, di encoding namanya, encode gitu, ngubah data dari teks ke angka, namanya binary encode ya. Di sini kan ada nih, sekarang dulu ini ada berapa nih, ternyata di electric vehicle type tuh ya cuma ada 2 gitu, yang baterai sama yang hybrid gitu kan. Di sini kita mulai dulu. Nah, di sini
suruh data map gitu kan. Di sini ada 1, 2 data encoding, drop, duplicates gitu. Jadi ngapus duplikat. Takutnya ada yang keduplikat gitu. Saya mau ubah nilai electric range dan modelier menjadi nilai statistik min max. Jadi biar apa ya namanya? Biar tahu lah isi data di dalamnya tuh ada berapa gitu. Yang dimana nantinya si modelier sama electric range ini bakal dijadiin data angka gitu, bukan data string lagi gitu. Walaupun emang sebelumnya udah string ya, cuman kan karena lebih dispesifikin lah rentangnya 0 sampai 1 doang gitu. Jadi biar misalkan 1 tuh udah gimana ya, dalam artian 1 tuh udah emang bagus gitu, yang mendekati 1 tuh udah paling mentok. Nah ini tuh 1 tuh udah mentok, 0 sampai 6 tuh kayak misalkan di 0 nih mininya, ya ini udah paling rendah gitu. Nah ini ya kualitasnya gitu. Menampilkan data final hasil data preparation. Nah hasil data finalnya nih yang udah di otak-atik segala macem, dihapus, ditambahin. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah hasilnya kayak gini. Berarti ada variabel baru. Mana di sini ada model year norm. Yang mana yang udah dibikin scale ya, min max scaler, yang dimana bisa rentangnya 1 sampai 0 doang. Jadi nggak usah ribet kayak gini. Nah ini kan ribet ya. Min max ini berapa gitu kan model year-nya. Jadi kita kalkulasiin dengan min max scaler atau dalam rentang 1 sampai 0 aja, 0 sampai 1 aja gitu. Nah di sini shape data final, data shape itu sebenarnya data shape itu di atasnya ya. Nah shape data finalnya ini ada berapa? Data finalnya itu ada 278.954 data dengan 8 variabel. Itu bacanya. Indeksnya sama. Entry-nya ada berapa? Tuh 279.900. Berarti ini data yang sebelumnya nih. Ya buat sekarang data info. Nah, di sini udah berhasil. Data preparation beres. Ya, kayak gitu. Nah, kan jadi berubah tuh electric vehicle range-nya tuh jadi terisi ya. Nah, ini code-nya itu jenisnya apa? Baterai. Oh, berarti ini pure baterai. Hybrid. Oh, berarti ini bisa dicas, bisa diisi bensin kayak gitu. Mungkin nanti ini video bakal yang kita kasih lihat aja contoh. Ini bakal di beda video atau beda video sih nanti. Dan mungkin yang tertuju kelompok gua ya itu mungkin nanti dijelasin lebih detail di pertemuan secara langsung seperti itu. Oke, mungkin videonya cukup sekian. Kalau misalkan ada yang kurang paham boleh tanyain di kolom komentar, mungkin nanti gua bisa jawab ya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan penjelasan yang kurang dipahami. And see you the next video. Bye bye.